Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Faizal Anhar dari mahasiswa Magister Teknik Elektro angkatan 46 Universitas Gunadarma. Kali ini saya akan membahas tentang analisis prediktif risiko gagal bayar nasabah UMKM menggunakan mesin learning pada Bank Rakyat Indonesia unit Pasar Minggu, khususnya unit Pasar Minggu. Pendahuluan, latar belakang dan tantangan UMKM. UMKM berkontribusi 61% pendapatan daerah dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Namun, pembiayaan formal masih menjadi kendala utama. Khususnya BRI Unit Pasar Minggu hadir dengan pembiayaan tanpa agunan menjangkau 14 juta nasabah ultra mikro per April 2025 disertai pelatihan kewirausahaan. Kebijakan tanpa agunan meningkatkan non-performing link. NPL BRI unit pasar minggu mencapai 9,83% per Maret tahun 2025, jauh di atas rata-rata perbankan, yang dimana normalnya adalah 2,6%. Penyebab NPL meliputi analisis kelayakan yang kurang akurat, ketidakstabilan penghasilan, dan rendahnya literasi keuangan. Machine learning dapat meningkatkan akurasi deteksi risiko. Selanjutnya, identifikasi dan rumusan masalah. Identifikasi masalah NPL di BRI Pasar Minggu mencapai 8,1% per Januari 2025, melebihi ambang batas aman menurut peraturan Bank Indonesia. Pada yang aman di mana 5%, menunjukkan perlu strategi mitigasi risiko berbasis data yang lebih baik. Rumusan masalah, bagaimana membangun model analisis prediktif menggunakan machine learning untuk mengidentifikasi nasabah berpotensi gagal bayar. Tujuan penelitian ini mengembangkan model analisis prediktif untuk klarifikasi risiko gagal bayar guna mendukung strategi mitigasi risiko kredit di unit kerja BRI unit Pasar Minggu. Memahami kredit NPL, kredit yang dimana secara harfiah menyedia dana dan wajib dilunasi disertai bunga. Unsur-unsur kredit meliputi kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Tujuan keuntungan bank, perluasan usaha nasabah, dan pembangunan nasional. Nah, di sini kita lihat menurut BI kriteria NPL, peringkat pertama adalah sangat sehat, kurang dari 2%. Nomor 2 sehat, lebih dari 2% sampai dengan 5%. Cukup sehat 5% sampai dengan 8%. Kurang sehat 8 sampai 12%. Tidak sehat lebih dari 12%. Yang dimana kasus yang saya akan angkat ini adalah di BRI itu sudah lebih dari kategori kurang sehat. Selanjutnya, machine learning. Apa sih? Bahasa pemrograman Python, bahasa tingkat tinggi open source untuk digunakan dalam AI dan data mining. Machine learning metode memungkinkan komputer belajar dari supervised unsupervised reinforcement learning. Kerangka pemikiran, pengumpulan data, pre-processing, latihan model, decision tree, random forest, XBoost, dan evaluasi. Prediksi dan evaluasi, model prediksi nasabah berpotensi gagal bayar dievaluasi dengan akurasi, precision, recall, F1 score, dan AUC, ROC. Analisis dan proses data. Pengumpulan data nasabah BRI unit pasar minggu berdasarkan data Oktober Desember 2024 pada sistem breaker kolektibilitas 1 tepat waktu, kolektibilitas 2 terlambat hingga 60 hari, kolektibilitas 3 terlambat sampai lebih dari 90 hari, kolektibilitas 4 lebih dari 120 hari, dan kolektibilitas 5 100 lebih dari 150 hari. Yang dimana ini kategori NPL itu ada di kategori kolektibilitas 3 sampai dengan 5. Spesifikasi perangkat. Kemudian berdasarkan evaluasi model machine learning, decision tree, akurasi dan precision, random forest, recall, F1 score, XBoost, AUC, ROC. Di sini model XGBoost menunjukkan performa terbaik dengan akurasi 96% dan AUC ROC 97%. Uji coba pada 250 nasabah aktif menunjukkan XBoost memprediksi 131 nasabah dengan kolektibilitas 1 sampai dengan 2 berpotensi gagal bayar. Yang dimana alokasi sumber daya dan resiko proyek adalah data scientist, ML
ML Engineer, Risk Analyst, Software Engineer, ML Ops Engineer. Resiko-resiko proyek, area risiko, dampak, solusi, kualitas data, dampaknya tinggi, solusi, audit, validasi, otomasi. Overfitting model, dampaknya tinggi, regulasi dan cross validasi. Area risiko sistem integrasi, sedang, dampaknya sedang, solusinya dokumentasi dan API testing. Area risiko sosialisasi hasil, dampak sedang, solusinya adalah pelatihan pengguna dan dashboard interaktif. Efektivitas model prediktif, model efektif, model machine learning khususnya XBoost dengan akurasi 96%, AUC dan ROC 97%, efektif memprediksi gagal bayar. Penyiimbangan data smooth, berhasil menyeimbangkan data, meningkatkan kemampuan model mengenai risiko. Sistem peringatan dini, model ini mampu mengidentifikasi nasabah berpotensi gagal bayar dalam 1 sampai dengan 3 bulan ke depannya. Artinya bisa menjadi early warning untuk BRI unit pasar minggu. Efisiensi dan keberjalanannya. Implementasi sistem mendukung efisiensi analisis risiko dan mengurangi NPL, memperkuat program pembiayaan ultra mikro. Artinya tidak perlu khawatir nanti BRI akan mengeluarkan pembiayaan ultra mikro karena sudah ada sistem early warning 1 sampai dengan 3 bulan ke depan. Dan saran saya adalah langkah selanjutnya peningkatan data kualitas, audit dan validasi data berkala untuk integritas dan akurasi. Integrasi sistem, integrasi model dashboard internal untuk akses real-time manajemen risiko. Training model secara periodik latih ulang model dengan data terbaru secara berkala. Kombinasi pendekatan. Prediksi harus diverifikasi analis dan diintegrasikan dengan kebijakan risiko. Yang artinya prediksi harus sesuai dengan kebijakan-kebijakan risiko yang ada di BRI maupun peraturan perbankan di Bank Indonesia. Edukasi keuangan nasabah. Tingkatkan literasi keuangan nasabah untuk menurunkan gagal bayar, yang dimana pemberian edukasi literasi keuangan terhadap calon-calon nasabah itu perlu guna untuk menurunkan gagal bayar jangka panjang. Sekian, terima kasih. Saya Faizal Anhar, mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.